Assalamualaikum, Mak. Siang tante. Ada hubungan apa dengan anak saya? Saya pacarnya anak tante. Kamu pengangguran berhubungan dengan anak saya. Kenapa kamu? Ma. Miskin, yatim piatu. Stop, jaga mulut tante. Pergi kamu dari sini. Terima kasih masukin hati ya. Ayo mulai apa muncul ini. Aku marga beca. Sialan, kayak tuh Jarno iki. Iya, kayak Jarno ya nek piye? Aku duwe ide. Piye nek dipateni ae? Pateni ae. Jangan nemen ta. Wis ta meneng ae nurut ae awak mak lorati. Ya wis, engko bengi ae langsung gas eksekusi. Oke, ACC. Ijo men. Ini kok gas muncul kabeh lho. Sik. Aku wis mencolot, awak kelemu iki lho. Iki arek cilik yo. Oke. Mencolot yo. Oke, sikat. Oke, sikat. Muncul nang. Iki lho, nak ini bisa ya. Ini ada pria, ya pria. Keliru kon iki. Ayo. Lambat. Kan ini sih, Jokowi. Belum. Aku tak buka ibu sih, langsung ini suruh Mama. Mati. Si aku dulu. Ini. Ini keracunan mangan aku. Dilami. Duh, aku nggak usah cari nih, sudah. Kabar. Mati. Khusus. Ini apa ini kamu tuh? Ayo pun lumayan. Ini pasti kayaknya belum kipas. Kurang masuk. Kafe si ono. Kafe sini. Emosi. Ikut suruh sensor. Ikut saya enggak ini. Sensor. Cepet. Ambil bawa. Betul. Boleh.
Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Pak, selamat malam. Saya dari Lurah Desa Karangmulyo ingin melaporkan ada kejadian pembunuhan dan perampokan. Tolong dibantu secepatnya, Pak. Baik, terima kasih. Saya dengan tim Ya, akan terima segera kasih, Pak. mengevakuasi ke tempat kejadian perkara. Ya, terima kasih, Pak. Selamat malam. Malam. Sidang pertama pemeriksaan pelaku oleh Majelis Hakim Selasa 21 November 2023. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sidang pengadilan negeri SMA 2 Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 666-PPB-2023 Pengadilan Negeri Lamongan tentang pembunuhan disertai pencurian atas nama terdakwa Fadil Akbar Dimas dan Rafli dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas, silahkan memanggil terdakwa Fadil Dimas Akbar untuk memasuki ruang persidangan. Sertai dengan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3. Saksi 1 dipersilakan untuk memasuki persidangan. Sumpah saksi. Apakah Anda mengenal keluarga korban? Iya, yang mulai saya kenal. Bisa dijelaskan bagaimana kronologi pada malam itu? Waktu saat itu saya ingin membuang sampah pada tempat sampah pada pukul 9 malam. Lalu saya melihat keanehan di dalam kediaman rumah korban. Lalu saya melihat sekilas korban 3 tewas. Dan alhasil beberapa barang berharga korban pun ikut hilang. Saksi 2 dipersilakan untuk memasuki sidang. Sumpah saksi.
Ya, waktu itu korban sempat bercerita bahwa anaknya yang bernama Ria itu pernah berpacaran dengan seorang pengangguran yang menyebabkan keluarga dari korban itu marah besar. Saksi 3 dipersilakan untuk memasuki persidangan. Sumpah saksi. Bisa Anda jelaskan kalimat apa yang dikatakan oleh Bu Farah pada saat itu? Saya tidak tahu banyak, tetapi saya pernah melihat Ibu Farah memaki pacar anaknya dengan melontarkan kata-kata yang sangat kasar lalu didengar. Baik, dari pihak penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui bagaimana bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa? Saya tidak melihat kejadian proses pembunuhan tersebut, tapi pada saat itu saya sudah melihat beberapa korban sudah meninggal. Anda tadi mengatakan adanya matian terhadap saudara terdakwa oleh korban. Apakah menurut Anda hal tersebut yang mendorong terdakwa sehingga ia membunuh dan merampok keluarga Ibu Farah? Sebelumnya saya ragu jika kalimat yang dilontarkan oleh Ibu Farah itu bisa membuat terdakwa bersama saudara-saudaranya berada berbuat kejam dalam cara membunuh dan merampok keluarga Ibu Farah. Saudari saksi, selain kasus pembunuhan, terdakwa juga diduga melakukan pencurian atas sejumlah barang milik korban. Di antaranya ada jam tangan, perhiasan, dan di antara barang-barang tersebut yang ditemukan di tempat tinggal terdakwa. Apakah Anda mengenali barang-barang yang menjadi milik korban? Ya, saya mengenali barang-barang tersebut. Baik, pertanyaan kami cukupkan, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, apakah ada yang ingin disampaikan dari pihak penasihat hukum? Ada yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda sudah memastikan dengan betul-betul bahwa barang tersebut milik terdakwa Fadil? Saya yakin pisau itu milik Fadil, karena tidak mungkin Ibu Farah memiliki pisau dengan model seperti itu. Apakah Anda hanya menggunakan subjektivitas Anda dalam menentukan ini? Iya, karena sudah jelas pisau itu dibawa oleh penyelidik dan sedang dilakukan analisis untuk melakukan beberapa penelitian. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa hal tersebut yang mendasari pembunuhan tersebut? Karena tidak ada alasan yang logis selain karena dendam. Apakah Anda yakin bahwa saudara korban pernah melakukan pencemaran nama baik kepada terdakwa? Tidak, karena saudara terdakwa merupakan pengadilan. Saksi 4 dipersilakan untuk memasuki persidangan. Sumpah saksi. Baik, saudara ahli, sudah berapa tahun Anda bekerja di Badan Forensik Rumah Sakit Semada? Saya bekerja di Rumah Sakit Semada selama 10 tahun dan saat ini saya menjabat sebagai kepala bagian forensik di sana dan kerap diminta tolong oleh kepolisian terkait pembunuhan. Apakah benar ada tanda terjadinya pembunuhan dalam kasus ini? Bisakah Anda menjelaskan penyebab kematian korban berdasarkan pandangan forensik? Baik, yang pertama, Farah ditemukan mati dengan busa yang ada di mulutnya. Hal ini karena ditemukan racun HC5CH12. Zat ini juga terdapat pada sapu tangan di TKP. Di sapu tangan tersebut juga terdapat sel kulit milik terdakwa Akbar dan kami juga menemukan sel kulit milik Rafli yang ada pada kuku Farah. Yang kedua, milik Yardan, ditemukan meninggal dengan luka iris melintang di bagian leher. Oleh sebab itu, Yardan meninggal karena kehabisan darah. Dari barang-barang yang dikumpulkan penyidik kami, mencari alat yang sekiranya sesuai untuk digunakan untuk pelaku ketika ia membunuh Yardan. Sekian. Terima kasih para saksi. Pertanyaan kami cukupkan Yang Mulia. Baik, hari ini saudara akan memeriksa apakah saudara sekalian bersedia. Ya. Para saksi dimohon untuk kembali.
Baik, hari ini saudara akan diperiksa. Apakah saudara sekalian bersedia? Ya. Apakah kalian semuanya siap disumpah? Siap, ya. Sumpah terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan keluarga korban? Ya. Apa benar Anda melakukan aksi pembunuhan dengan para keluarga? Ya. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Baik, saudara terdakwa, Anda mengakui semua perbuatan Anda. Kemudian, apakah sebelumnya saudara merencanakan pembunuhan dan pencurian tersebut? Saudara terdakwa, mohon jawab pertanyaan saya. Namun yang mulia hakim, terdakwa memiliki hak untuk diam. Saya tidak ingin menjawab yang mulia. Memperhatikan pasal 339 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fadil, Muhammad Rafi, Dimas Priyanka dan Akbar Rizkianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang bersama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 16 tahun penjara. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Racun H5CH1. 2. Serpihan kaca sebanyak 230 gram dari botol madu. 3. Luka-luka yang ada di bagian dada, mulut, leher korban. 4. Jasad korban yang ada 3, yaitu Farah, Dadan, dan Eca. 5. Sampel darah serta sidik jari pelaku saudara Akbar dan Rafli. Dan membebankan kepada para terdakwa untuk membayar perkara sebesar 2 juta rupiah.